Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Ibu Destiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dan rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ungkapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga kita bisa berkumpul via Gimit pada siang hari ini. Kedua kalinya tak lupa selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyingkat waktu langsung saja kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Dian Fatrohmi dengan NPM 211305338, Niken Larasati dengan NPM 211305313, Angelia Agustin dengan NPM 21130536162, Liana Qoyimah dengan NPM 21130531189, Diva Zakirani Salihah dengan NPM 21130532251 dan Alif Kurniadi Hiladi dengan NPM 215305338. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi penulisan kata. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami yakni Liana Qoimah. Kepada Liana dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Dian. Jadi yang pertama itu penulisan kata. Menurut Ahmad dan Ahlek, menjelaskan menulis adalah suatu kegiatan di mana sebuah catatan dibuat atau informasi dalam media melalui penggunaan skrip, Menulis biasanya dilakukan di atas kertas dengan alat tulis seperti pena ataupun pensil. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disebutkan tadi itu, dapat dikatakan bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia adalah kemampuan mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan dalam bahasa tulis sehingga orang lain yang membaca dapat dengan mudah memahami isi dari apa yang ditulis dengan memperlihatkan dan memperhatikan ketepatan kata-kata yang baik dalam bahasa Indonesia menurut beberapa ahli tentang konsep kata. Yang pertama, kata adalah satuan terkecil yang diperoleh setelah menguraikan kalimat menjadi bagian-bagiannya dan mengandung suatu gagasan menurut Keraf. Lalu yang kedua ada menurut Kus Hartanti, kata adalah suatu satuan yang bebas yang paling kecil, atau dengan kata lain, setiap satuan bebas merupakan kata. Partikel. Partikel memiliki 3 jenis. Yang pertama ada partikel lah dan ka. Ditulis dengan berurutan sebelum dari kata sebelumnya. Yang pertama, bacalah buku dengan cermat. Yang kedua, partikel per yang berarti mulai, demi, serta tiap. Ditulis terpisah dari kata sebelumnya. Contoh, PNS akan menerima kenaikan gaji pada tanggal per 1 April. Lalu yang ketiga, ada partikel pun. Yang ditulis terpisah dari kata sebelumnya. Misalnya, apapun masalah yang timbul, ia dapat menghadapinya dengan bijaksana. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Diva Zakirani. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Liana. Selanjutnya adalah singkatan.
Singkatan artinya bentuk istilah atau gabungan kata yang dipendekkan menggunakan satu huruf atau lebih. Berikut merupakan macam-macam singkatan bersama contohnya. Yang pertama ada nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Contohnya adalah A.H. Nasution. Ada lagi contohnya Suman H.S. Yang kedua ada huruf awal setiap kata nama lembaga. Singkatan terdiri dari huruf awal setiap lembaga pendidikan, lembaga lainnya. Singkatan ini wajib ditulis menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI, UI, PBB, WHO, dan lain-lain. Yang ketiga ada huruf awal setiap kata. Singkatan terdiri atas huruf awal setiap kata, akan tetapi bukan nama diri ditulis menggunakan huruf kapital tanpa titik. Contohnya PT, MAN, SD, KTP, dan lain-lain. Keempat, ada singkatan yang terdiri dari 3 kata atau lebih. Menggunakan tanda titik. Singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti menggunakan tanda titik. Contohnya DLL, DSB, DST, SDA, dan seterusnya. Yang kelima adalah lambang kimia. Tergolong singkatan, daftar di bawah ini merupakan model singkatan, model lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya CU, CM, KVA, dan L. Selanjutnya ada materi akronim yang akan dibacakan oleh Dian. Kepada Dian dipersilakan. Oke, terima kasih, Diva. Selanjutnya adalah akronim. Nah, akronim adalah kependekan dari gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan secara wajar. Kalau akronim itu dilafalkan, harus dilafalkan dengan kata yang dianggap wajar. Nah, di sini ada beberapa macam akronim. Yang pertama adalah akronim yang terbentuk dari 2 kata. 2 kata berarti kata yang pertama adalah awalan, kata yang kedua adalah akhir atau unsur yang terakhir. Nah, contohnya adalah wartel, warung telekomunikasi. Wartel itu adalah kata yang dianggap wajar. Jenis yang kedua adalah akronim yang terbentuk dari 3 kata, di mana kata yang pertama dianggap sebagai unsur pertama, kata kedua sebagai unsur kedua, dan kata ketiga sebagai unsur terakhir. Contohnya adalah posyandu, pos pelayanan terpadu. Akronim yang ketiga adalah akronim yang terbentuk dari 4 kata, di mana kata yang pertama yaitu unsur pertama, kata kedua sebagai unsur kedua, kata ketiga sebagai unsur ketiga, dan kata keempat sebagai unsur terakhir. Contohnya adalah Perwari, Persatuan Wanita Republik Indonesia. Perwari adalah kata yang dianggap wajar dan dapat dilafalkan. Akronim yang keempat yaitu akronim yang terbentuk dari 5 kata. Kata pertama sebagai unsur pertama, kata kedua sebagai unsur kedua, kata ketiga sebagai unsur ketiga, kata keempat sebagai unsur keempat, dan kata kelima sebagai unsur terakhir. Contohnya yaitu Bapekan, Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara. Bapekan adalah kata yang dianggap wajar dan dapat dilafalkan atau dibaca sesuai dengan tulisannya. Akronim yang kelima yaitu akronim yang terbentuk dari 5 kata. Kata yang pertama sebagai unsur pertama, kata kedua sebagai unsur kedua, kata ketiga sebagai unsur ketiga, kata keempat sebagai unsur keempat, dan kata kelima sebagai unsur terakhir. Contoh adalah Puspiptek. Dan akronim yang kelima adalah akronim yang terbentuk lebih dari 5 kata. Di mana kata yang terbentuk itu melebihi 5 kata, bisa 6, 7, dan seterusnya. Contoh di sini ada Jabodetabek, Punjur, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Nah, di sini
ada perbedaan antara singkatan dan akronim. Kalau singkatan itu adalah penyederhanaan atau penyempitan kata atau huruf. Di singkatan itu boleh dilafalkan dan boleh tidak. Contohnya tadi seperti SIM, MAN, itu dilafalkan. Yang tidak dilafalkan seperti PT dan STNK misalkan. Tetapi kalau akronim itu harus dilafalkan dengan kata yang dianggap wajar. Seperti contoh yang telah saya sampaikan tadi. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Angel. Silakan Angel. Baik, terima kasih Saudari Dian. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang angka dan lambang bilangan. Bilangan bisa dinyatakan menggunakan nomor atau kata. Angka digunakan menjadi lambang bilangan atau nomor. Yang pertama ada bilangan pada teks. Menggunakan satu atau dua istilah ditulis menggunakan huruf, kecuali bila bilangan itu digunakan secara berurutan. Misalnya pada perincian atau paparan. Contohnya, mereka menonton film itu hingga 5 kali. 5 di sini ditulis menggunakan angka. Yang kedua, yaitu bilangan dalam awal kalimat. Ditulis menggunakan alfabet apabila lebih menurut dua kata. Susunan kalimat diubah supaya bilangan bisa ditulis menggunakan alfabet itu. Terdapat dalam awal kalimat. Misalnya, panitia mengundang 100 orang peserta. Bukan 100 orang peserta diundang panitia pada seminar itu. Yang ketiga, angka yang menampakkan bilangan utuh bisa dieja sebagian agar lebih gampang dibaca. Misalnya, perusahaan itu baru saja menerima pinjaman 250 miliar rupiah. 250 ditulis menggunakan angka. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan A berukuran panjang, berat, luas, dan isi, B satuan waktu, C nilai uang, dan D jumlah. Misalnya, 0,5 cm. 0,5 ditulis menggunakan angka tahun 1928. Tahun 1928 ditulis menggunakan angka. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Niken Larasati. Kepada Niken, dipersilakan. Baik, terima kasih Angel. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kelima, angka dipakai untuk melambangkan angka jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contohnya, Jalan Anggrek nomor 1, apartemen nomor 15, dan Hotel Citra kamar 101. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat buku suci. Misalnya, bab 10 pasal 5 halaman 215 dan surat Yasin ayat 7. Yang ketujuh, penulisan bilangan menggunakan alfabet dilakukan menjadi berikut. Yang pertama, bilangan utuh misalnya 12 dan 30. Dan yang kedua, bilangan pecahan misalnya setengah, 1/16, dan 1/10. Yang kedelapan, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, abad ke-20 dan Perang Dunia Kedua. 9. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, 5 lembar uang seribuan dan tahun 1950-an. Yang ke-10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan dipidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Yang ke-11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.500 rupiah 50 sen. Yang ke-12, bilangan yang dilakukan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan
Misalnya Kelapa 2, Raja Ampat, dan Simpang 5. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih pada Niken. Materi selanjutnya adalah tentang kata ganti. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Rumahnya sedang diperbaiki. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah dalam pendidikan bahasa Indonesia terdapat materi penulisan partikel lah, kah, pun, per yang benar. Cara penulisannya singkat dan akronim yang benar. Cara menulisnya angka serta lambang bilangan, dan bagaimana cara menulisan kata ganti yang tepat di muka telah dimulai dari huruf kata, suku kata, kalimat, hingga penyingkatan. Beberapa kata menjadi kata yang lebih pendek. Tidak hanya huruf, abjad saja, pendidikan bahasa Indonesia juga mempelajari huruf Romawi dan angka. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.